Oke, pada video kali ini gue akan membahas soal-soal pengetahuan kuantitatif ya tahun 2022 kalau nggak salah ya. Jadi sumbernya ini gue ambil dari internet. Kalau nggak salah nama websitenya itu Devantri. Itu banyak sekali contoh atau latihan-latihan soal. Ya kalian bisa cari di sana, cek sendiri ya. Buat kalian belajar ya, baik itu UTBK ataupun tes-tes mandiri lainnya. Itu lengkap sekali. Silakan kalian berkunjung ke website tersebut gitu ya. Nah, ya, di video kali ini gue akan membahas 4 bab, yaitu terkait barisan dan deret, sudut dan segitiga, integral, dan juga kedudukan garis terhadap kurva gitu ya. Nah, yang pertama barisan dan deret. Langsung saja ya, diketahui terdapat sebuah barisan dan deret ya. Barisan 1, 2, Y dan seterusnya. Ya, di sini keterangannya ya, barisan tersebut merupakan geometri. Ya. Merupakan barisan geometri. Nah, ditanyakan berapa nilai dari 6 dikurang Y. Nah, flashback ya teman-teman ya, bahwa yang namanya barisan geometri itu antar sukunya ya, antar U1 ya, antar sukunya U1, U2, U3 dan seterusnya itu dipisahkan oleh sesuatu yang namanya rasio atau kita sebut sebagai rasio. Ya, antara U2 dengan U1 dengan U2 itu dipisahkan dengan rasio gitu ya. U2 dan U3 juga dipisahkan dengan rasio ya teman-teman ya. Kayak gitu. Nah, terus untuk mencari nilai dari suku ke N ya, daripada barisan geometri itu kan kita tahu ya bahwa UN sama dengan ya A dikali R pangkat N min 1, di mana A-nya itu ya suku pertama gitu ya. R rasio, N adalah suku yang kita lagi bahas nih. Ya, suku berapa? Kalau suku ketiga ya berarti N-nya 3 kayak gitu. Nah, kita bisa mendefinisikan U3 ini adalah ya UN-nya gitu ya. Jadi kita buat ya UN-nya ini adalah U3. Jadi U3 ya sama dengan A pangkat R ya, N-nya adalah 3 dikurang 1. Jadi U3 sama dengan A ya, A-nya ini kita ganti dengan U1 saja teman-teman ya. U1 dikali R pangkat 2. Nah, di sini U3 sama dengan U1. Nah, R ini kan adalah apa? Rasio. Apa sih rasio gitu ya? Rasio itu perbandingan antara suku setelahnya dengan suku sebelumnya gitu ya. Nah, di sini kita pakai rasionya adalah perbandingan antara U2 dengan U1 gitu ya. Karena U3 udah kita pakai nih sebagai UN. Jadi rasionya adalah U2 dibandingkan U1 kuadrat. Maka U3 sama dengan ya U1 dikali U2 kuadrat per U1 kuadrat. Ini kita coret ya. Ini sisa U1. Sehingga ya U2 kuadrat sama dengan ya U3 dikali U1. Nah, sekarang kita masukkan di sini, kan diketahui bahwa A-nya adalah 1 ya, atau U1-nya adalah 1. Ya, A sama dengan U1 sama dengan 1 dan U2-nya adalah 2. Sehingga ya kalau kita substitusikan ya, 2 kuadrat sama dengan ya U3 adalah Y dikali U1. U1-nya di sini langsung aja 1 ya. Berarti Y-nya adalah 4. Sehingga 6 dikurang Y ya, 6 dikurang Y berarti 6 dikurang 4. Berapa? 2. Jadi jawabannya adalah yang A. Gampang ya teman-teman ya. Oke. Kemudian yang kedua, materi sudut dan segitiga. Mungkin ada juga yang bilang ini materi trigonometri. Ya, tapi gua ingin bukan mengerucutkan sih ya, tapi lebih memperluas pandangan kalian bahwa ini sebenarnya materi sudut dan segitiga. Nah, variasinya seperti apa, apakah dia menjadi nanti kesebangunan atau malah menjadi trigonometri, itu tergantung dari konteks soalnya. Kayak gitu.
Nah, sekarang kita baca. Pada trapesium ABCD ya, dengan AB sejajar itu ya. Jadi kalau ada garis dua seperti itu dibacanya sejajar. AB sejajar CD. Ya. Terus sudut DAB adalah 45, langsung saja kita beri tanda ya. DAB adalah 45. Oke. Terus DCB adalah 60. Ya, terus ABC 102. 120. BC panjangnya 4 ya. BC berarti di sini ya, panjang 4. Ya, mungkin gua cari yang lebih gelap. Di sini 4 ya. Terus apa lagi? DC akar 3. Di sini akar 3, teman-teman ya. Titik E dan F terletak di antara garis AB, sehingga DE tegak lurus terhadap AB. Oke, ini tegak lurus ya keterangannya ya. Ya, set ini maksudnya tegak lurus gitu. Dan CF sejajar dengan DE ya, sama-sama garis tegak lurus gitu ya. Nah, kita ditanya berapa besarnya AE. Oke, AE adalah alas dari segitiga segitiga ADE gitu namanya. Jadi AE adalah alas dari segitiga ADE. Ya. Nah, terus di sini ada segitiga lain yaitu segitiga BCF. Ya, segitiga BCF. Nah, kita lihat teman-teman. Ini ya sudut EBC ya teman-teman ya. Itu kan pelurus. Kalau di sini 120, maka sisanya di sini 60 gitu. Maka dia juga bisa berseberangan dalam dengan sudut BCD yang sama-sama 60 ya. Karena pelurus itu kan 180 ya. Kalau sebelahnya 120, maka sisanya 60 ya. Nah, kemudian ya kita bisa mencari panjang CF ya. Panjang CF dari diketahui sudut-sudut segitiga BCF ya, atau FBC juga boleh ya. Jadi di sini kita cari ya, segitiga. Ya, gue pisah ya segitiga di sini ya. Atau ya nggak apa-apa lah, di bawah sini aja ya. Jadi segitiga ya BCF ya itu memiliki ya sudut FBC ya, FBC yang besar 60. Nah, sehingga ya sinus sudut FBC itu adalah, ingat sinus itu apa sih ya? Sinus ya itu adalah perbandingan antara sisi depan sudut ya dengan sisi miringnya gitu. Nah, depan sudutnya siapa nih? Depan sudut dari FBC ya. Depannya itu kan sisi CF. Ya, itu yang mau kita cari ya, di sini CF. Dan miringnya adalah BC yaitu 4. Berarti di sini 60 derajat sama dengan CF per 4. Sehingga panjang CF ya, ini sudut sin ya, 60 derajat berapa? Sin 60 itu sudut istimewanya adalah setengah akar 3 sama dengan CF per 4. Sehingga kita akan memperoleh panjang sisi CF adalah 2 akar 3. Nah, karena panjang CF adalah 2 akar 3 ya, dan CF itu sama-sama garis tegak lurus vertikal dengan DE. Jadi panjang DE juga sama, yaitu 2 akar 3. Kayak gitu. Di sini kita dapat ya panjangnya 2 ya, panjangnya adalah 2 akar 3. Kayak gitu. Nah, kemudian ya kita bisa mencari apa nih? Panjang AE dengan apa? Dengan tangan. Kenapa tangan? Karena tangan itu kan apa? Tangan itu kan desa ya.
sisi depan sudut yaitu DE dengan sisi samping sudut yaitu AE. Nah, kita akan ketemu nanti panjang AE berapa. Gitu ya. Jadi tangan ya, sudutnya adalah 45 derajat ya. Panjang DE itu adalah 2/3. Terus panjang AE yang kita cari gitu. Tan 45 berapa? 1 gitu ya. Nah, di sini 2/3 per AE. Maka panjang AE-nya adalah berapa? AE-nya adalah 2 ya, 2/3 gitu. Jadi panjang AE adalah 2/3. Nah, berikutnya materi integral, teman-teman. Ini agak horor buat anak-anak IPS. Tapi nggak apa-apa, kita hadapi ini bersama-sama. Oke, kita baca. Fungsi G dan H didefinisikan sebagai berikut, yaitu Gx sama dengan 2 min Bx, Hx adalah 1 min Bx plus X kuadrat. Jadi yang tidak ada kuadratnya, ya teman-teman yang belum tahu, yang tidak ada kuadratnya ini, itu fungsi linear. Ya, fungsi linear. Ya, yang menghasilkan apa? Garis lurus. Nah, sedangkan yang ada kuadratnya ya, atau quadratic function itu adalah fungsi kuadrat. Yang mana fungsi kuadrat itu akan menghasilkan kurva parabola atau parabolik juga boleh. Nah, terus di sini diketahui grafik fungsi G memotong sumbu X di titik 1,0. Nah, dengan begitu nanti kita akan mendapatkan nilai B-nya. Ya, ini yang masih menjadi misteri, teman-teman ya. Jadi ya garis G memotong 1,0 atau titik potongnya itu 1,0. Jadi di sini Gx sama dengan 2 min Bx. Karena Gx itu sama dengan Y, maka kita bisa tuliskan Y sama dengan 2 min Bx. Ini adalah X, ini adalah Y. Jadinya 0 sama dengan 2 min B dikali 1. Jadi B sama dengan 2. Karena B-nya kita udah tahu, maka bentuk dari fungsi linear dan kuadratnya ya kita juga bisa tahu. Jadi Gx sama dengan 2 min ya B-nya 2. Jadi 2x dan Hx-nya adalah 1 min 2x plus X kuadrat. Nah, selanjutnya tugas kita adalah apa? Menggambar kurvanya. Ya, kalau menggambar kurvanya kan agak lama ya teman-teman ya. Jadi gue di sini udah punya yang jadi sebenarnya, agak curang, tapi nggak apa-apa. Ya, nah ini dia. Sip. Oh, di sini dia ngumpet. Oke. Ya. Wow. Wah, agak lain ini deh. Nah, di sini aja deh. Iya. Sorry. Sini aja ya. Halo. Nah. Sip, kita udah dapat ya gambarnya. Simsalabim lah pokoknya. Teman-teman bisa tonton ya materi fungsi kuadrat, bagaimana menggambar kurva parabola. Nah, daerah yang berpotongan antara garis dengan kurva, inilah yang kita cari. Berapa luas daerahnya, teman-teman ya. Ini yang mau kita cari.
kayak gitu. Nah, sekarang kita lihat eh, garis dan kurva itu saling berpotongan di dua titik di sini nih, dua titik ini. Nah, berapa titik potongnya? Nah, untuk mencari titik potongnya kita menggunakan eliminasi teman-teman ya. Jadi kita eliminasi dua persamaan berikut ya. Jadinya di sini atau bisa juga kita pakai ya Gx sama dengan Hx untuk mencari hubungan keduanya. Jadi 2 min 2x sama dengan 1 min 2x plus x kuadrat gitu. Jadinya di sini x kuadrat min 2x ya plus 1 plus 2x min 2 sama dengan 0. Sehingga kita dapat x kuadrat min 1 sama dengan 0. Jadinya pembuat nolnya adalah x min 1 dan x plus 1 sama dengan 0. Dengan begitu akar-akarnya adalah x sama dengan 1 ya, atau x sama dengan min 1. Nah, pada saat x-nya 1 ya, nilai y-nya sama dengan 4. Nah, pada saat pada saat x-nya 1, y-nya adalah 0 dan pada saat x-nya min 1, maka y-nya adalah 4. Dengan begitu, ya, kedua titik potong tersebut adalah 1,0 dan min 1,4. Ya, itu kedua titik potongnya. Nah, sekarang untuk mencari luas daerah, ya, berarti kan kita menggunakan apa? Selisih, teman-teman ya. Integral dari selisih. Gitu. Nah, kita tandain dulu di sini. Ini tanda koordinatnya min 1. Ya, ini adalah min 1 dan ini adalah 1. Sehingga ini adalah batas dari integral tentunya, yaitu dari minus 1 ya hingga 1 kayak gitu. Kan ya emang kenapa harus dikurang Bang gitu kan? Ya logika aja gitu kan. Kan ada kurva, terus ada apa namanya? Ada garis. Ya terus daerah arsir gimana cara nyarinya? Ya pasti dikurang dong. Kayak gitu kan. Ya udah, tinggal kita cari gitu ya. Nah, luas daerahnya adalah integral ya dengan batas dari min 1 sampai dengan 1 ya, terus dikurang antara fungsi linearnya yaitu 2 min 2x dikurang dengan fungsi kuadratnya yaitu 1 min 2x plus x kuadrat ya dx. Jadi di sini L sama dengan batasnya min 1 sampai dengan 1, kita kurangin nih semua. Jadinya 2 min 2x ya plus 1 ya plus 2x min x kuadrat dx ya. Sehingga luasnya ya min 1 sampai dengan 1 ya, hasil pengurangannya adalah 1 min x kuadrat dx. Nah, sekarang kita integralkan gitu ya. 1 diintegralkan itu adalah x dan x kuadrat diintegralkan adalah ya 1/3 x pangkat kalau kita substitusikan ya, berarti kan 1 dikurang ya 1/3 ya. 1 dikurang 1/3 dikurang ya min 1 dikurang 1/3 dikali min 1 pangkat 3. Sehingga ini jadinya kan 3/3. 3/3 dikurang 1/3. Nah, ini 2/3 berarti. Ya. Dikurang ya min 1 ya ditambah 1/3. Nah, berarti di sini 2/3 ditambah dengan 2/3. Maka hasilnya adalah 4/3. Jadi jawabannya adalah yang C. Sip. Nah, agak panjang ya guys ya. Lanjut, materi berikutnya mengenai kedudukan garis terhadap kurva ya teman-teman ya. Oke. Sebenarnya bukan kedudukan garis terhadap kurva sih ini. Fungsi kuadrat aja deh ya.
Gue kasih nama fungsi kuadrat aja. Kayaknya lebih relevan kalau gue pakai fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat. Nah, kita lihat di sini. Jika kurva Y sama dengan fx, ya kita nggak tahu fx-nya itu berapa atau bentuknya seperti apa. Diperoleh dari menggeser kurva gx sama dengan x kuadrat min 9. Oh, ternyata dia hasil dari translasi atau pergeseran fungsi gitu ya. Sejauh 5 satuan ke kanan dan 8 satuan ke atas. Oke. Perihal geser menggeser ya teman-teman ya. Itu kita sama saja seperti melakukan perpindahan posisi kurva gitu ya. Yang mana kalau perpindahan pasti dikurang. Gitu kan. Pengurangan antara posisi awal dengan pergeserannya berapa gitu ya. Jadi yang tadinya gx itu adalah x kuadrat min 9 ya. Terus digeser katanya sejauh 5 satuan ke atas ya. Berarti kan ini bentuknya y sama dengan x kuadrat min 9 ya. Kalau digeser 5 satuan ke atas ya berarti resikonya adalah sumbu x-nya ini harus kita kurangi dengan 5 dan ya 8 satuan ke atas, 5 ke kanan, bukan ke atas ya. 5 satuan ke kanan. Kanan itu kan berarti masih sumbu x ya. Ya berarti di sini x-nya adalah ya dikurang dengan 5 kuadrat min 9. Nah, terus digeser 8 satuan ke atas. Berarti y-nya yang kita kurang dengan 8. Sehingga fungsinya menjadi y min 8 sama dengan x kuadrat min 10x plus 25 min 9. Gitu. Jadinya y sama dengan x kuadrat min 10x ya. Plus 25 dikurang 9 itu berarti 16 ya. 16 tambah 8. Jadi y sama dengan x kuadrat min 10x plus 24. Oke, ini adalah fungsi fx yang kita dapat ya teman-teman ya. Jadi fx sama dengan x kuadrat min 10x plus 24. Nah, kita lihat masing-masing pernyataan. Pernyataan 1, apakah benar ya? Apakah benar guys? Titik puncak kurva fx di 5,-1. Titik puncak itu kan ada 2. Ada titik puncak pada sumbu x yaitu min b per 2a. Dan ada titik puncak pada sumbu y yaitu min d per 4a. Jadi di sini xp sama dengan min ya, b-nya adalah berapa? Min 10. Ini A, ini B, ini C. Berarti min 10 per 2 dikali A. A-nya berapa di sini? 1. Ya, berarti 10 dibagi 2. Berapa? 5. Lanjut. YP sama dengan min D. D-nya berapa? Kita cari dulu ya. Berarti B kuadrat min 4AC per 4A. Berarti YP sama dengan min B-nya adalah min 10. Berarti di sini min 10 kuadrat adalah 100. Min 4 dikali A dikali C. C-nya adalah 24. Per 4 dikali 1. Di sini min ya 100 dikurang 24 kali 4. Berarti 24 kali 4 itu 96. 96 berarti 100 dikurang 96 adalah berapa tuh? 4 ya. Berarti di sini min 4 per 4. Hasilnya adalah min 1. Berarti pernyataan 1 adalah benar karena titik puncaknya adalah di 5,-1. Cengkring gitu ya. Nah, kalau pernyataan kayak gini kan kalau 1 benar kita uji semuanya aja deh biar kalian tahu gitu ya. Gue juga agak lupa ya. Kalau 1 benar ya pasti 3 benar karena nggak ada satu jawaban 1 dan 2. Kalau nggak salah kayak gitulah pokoknya. Tapi gue akan buktikan semuanya benar atau salahnya. Terus kita lihat nomor 2, garis y sama dengan min 1 menyinggung kurva
Y sama dengan Fx. Oke, kita lihat. Kurva itu punya titik puncak terhadap sumbu Y min 1. Nah, karena ini min 1, terus garis Y-nya ini juga min 1, maka ya dia sudah pasti menyinggung gitu. Nah, untuk membuktikannya, gue udah ada gambarnya. Lagi-lagi gue curang. Gue udah ada gambarnya. Ini ada gambarnya, mana ya? Mana gambarnya? Oh, belum ada. Kita cari lagi. Gambarnya, gambar. Nah, ini dia. Nah, ini dia gambarnya, teman-teman ya. Ini keadaan mula-mula sebelum dia digeser. Mana sih? Oh, ini ya. Ini sesudah digeser ya, sorry. Nah, jadi ini titik puncaknya. Nah, ini titik puncaknya ya, yaitu ini kan 5 nih, ya kan? Ini 5. Ini adalah min 1. Ya. 5, min 1 titik puncaknya. Nah, garis Y sama dengan min 1 itu kan berarti garis sumbu simetri, teman-teman ya. Berarti kan Y di min 1 kan. Y min 1 kan berarti di sini nih. Ya, ini min 1. Gitu. Kalau kita tarik garis ya, sini sorry. Ya, kalau kita tarik garis ya, kok ke sana? Kalau kita tarik garis, aneh nih. Nah, kalau kita tarik garis, nah, berarti bener ya, dia menyinggung. Oke, main sindir-sindiran mungkin dia, atau main singgung-singgungan. Oke, jadi nomor 2 cengkring, benar gitu ya. Diskriminan persamaan Fx sama dengan 0 lebih besar daripada 0. Maksudnya gimana? Maksudnya kayak begini. Fx kita udah dapat bahwa x kuadrat min 10x plus 2 plus 2, 4. Nah, kalau fx-nya sama dengan 0, apakah nilai diskriminannya sama dengan lebih besar dari 0? Sekarang kita cek. Ya. Fx itu kan 0 katanya. 0 sama dengan x kuadrat min 10x plus 2, 4. Berarti kan di sini D sama dengan B kuadrat min 4AC. Berarti D sama dengan min 10 kuadrat min 4 dikali A dikali 2, 4. Berarti 100 min 96. Berarti 4. Ya, benar ya bahwa D lebih besar dari 0. Tanpa kita tanpa kita membuat atau membuktikan ini gitu ya. Kita juga bisa membuktikan dari gambar ini juga. Kenapa? Karena salah satu ciri-ciri diskriminannya lebih besar dari 0 adalah bahwa kurva memotong sumbu X di 2 titik. Kayak gitu. Ya. Ini keadaan mula-mula pada saat sebelum digeser ya kan. Ya, punya 2 titik potong. Nah, ini juga pada saat sudah digeser ya. Memotong sumbu X di 2 titik. Kayak gitu. Jadi nomor 3 benar. Nomor 4 yang terakhir ya. F1 sama dengan min 8, benar atau tidak? Nah, sekarang kita tinggal masukin aja sebenarnya. Ya. Nah, kita substitusiin sini ya, berarti F1 sama dengan 1 kuadrat min 10 kali 1 plus 2, 4. Berarti 1 dikurang 10 plus 2, 4. Berarti min 9 tambah 2, 4. Berarti berapa? 15. Ya. Benar gak ya? Ya. F1 sama dengan 15. Oh, salah. Kayak gitu. Ya. Jadi, karena yang benar cuma 1, 2, dan 3, berarti jawabannya adalah yang A. 1, 2, 3 benar. Oke, ya sekian bahasan yang panjang ini di PK ya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe Alternativa Project.